Oke anak-anak, kita mempelajari tentang analisis dan contoh soal persamaan dasar dan ikhtisar. Apa itu ya? Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini materi sampean dilarang lupa ya, Cah. Ini sampean harus ingat betul-betul ini ya. Apa itu harta aktiva, apa itu pasiva, tempatnya di mana. Ini kemarin sudah kita pelajari. Ya, dari soal kemarin jawabannya adalah ini anak-anak. Disetor modal pada perusahaan maju mundur sebesar 40 juta. Berarti karena itu disetor modal berarti kan uang masuk ke perusahaan kan, Cah? Iya, karena uangnya itu, modalnya itu ya uang masuk ke perusahaan, berarti kas bertambah tempatnya di debit 40 juta. Habis itu karena itu tulisannya untuk modal, berarti modalnya juga bertambah. Modal bertambah tempatnya di mana? Di kredit 40 juta. Ya, paham ya? Kemarin ada yang tanya, Bu, udah dikasih kas kok dikasih modal? Iya, karena pengaruhnya kan harus balance. Kalau kas sudah masuk 40 juta. Berarti kreditnya apa? Utang? Nggak mungkin, karena di situ tulisannya modal berarti ya modal. Modal bertambah di mana? Di kredit 40 juta. Oke. Selanjutnya dibeli peralatan sebesar 50 juta. Dan dibayar 30 juta, sisanya dibayar bulan depan. Nah, ini berarti ada utangnya ini ceritanya ya kan. Di situ peralatan masuk ke perusahaan saat itu berapa? 50 juta. Tulis peralatan masuk ke perusahaan, berarti tempatnya di debit 50 juta. Dan dibayar 30 juta, berarti dia sudah mengeluarkan uang saat itu berapa? 30 juta. Berarti tulis kas kan berkurang otomatis kan dia bayar pakai uang kan, Cak? Kalau pakai uang berarti kasnya juga keluar ya kan. Kas keluar tempatnya di mana? Di kredit 30 juta tulis plak. Terus sisanya dibayar bulan depan berarti masih utang. Utangnya berapa? Ya 20 juta lah. Kan harganya 50, yang dibayar 30. Berarti utangnya tinggal 20. Paham nggih? Ya sudah, berarti akunnya ada 3. Gara-gara ada sisa bayar bulan depan itu ya. Selanjutnya yang C. Diterima pendapatan sebesar 10 juta. Oke, diterima pendapatan berarti ada duit masuk ya kan? Ada duit masuk berarti ada kas yang masuk perusahaan. Kas masuk tempatnya di debit. Berapa? 10 juta ya. Itu salah tulis, sorry. Terus selanjutnya adalah pendapatan diganti menjadi modal. Loh, kok bisa, Bu? Kalau ditulis kas sama pendapatan boleh, tapi kalau di sini sudah tidak boleh karena di sini sudah ganti menjadi modal. Kenapa? Karena pendapatan adalah akun pengganti modal. Ada 4, apa saja kemarin? Pendapatan, beban, pref, dividen, ya kan? Jadi itulah pokoknya banyak, nanti dilihat lagi, ya kan? Ditulis di situ modal diganti menjadi modal tapi dikasih keterangan dia adalah pendapatan. Berarti kas bertambah 10 juta, modalnya juga bertambah, tempatnya di kredit 10 juta. Selanjutnya dibayar gaji karyawan. Nah, ini bayar gaji berarti ngetokne duit kan, Cah? Ngetokne duit berarti kas keluar di kredit 2 juta. Habis itu bebannya kan dicoret diganti modal ya kan. Kalau kasnya keluar berarti kan modalnya juga berkurang. Modal berkurang tempatnya di debit 2 juta. Paham? Oke, yang E, pemilik modal mengambil modal untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Lah, itu namanya pref, pengambilan modal untuk keperluan pribadi. Nah, pref di situ juga mempengaruhi modal kan anak-anak, karena pemilik perusahaan mengambil uangnya berarti ngetokne duit mana ya kan? Ngetokne duit mana itu berarti kas keluar tempatnya di kredit. Paham ya? Kas keluar tempatnya di kredit ditulis 10 juta. Pengaruhnya pada apa? Modal lah. Ngetoknya duit kan berarti modalnya juga berkurang, ya kan? Ditulis di situ keterangannya pref 10 juta. Paham nggih? Ya, itu adalah jawaban yang kemarin. Selamat bagi kamu yang jawabannya seperti itu, berarti nilainya 100. Oke. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang ikhtisar dan
depresiasi. Apa itu Bu bikin aku depresi ya kan? Ya gitulah anak-anak. Ikhtisar adalah penyajian singkat mengenai suatu hal, biasanya untuk mengetahui laba atau ruginya perusahaan. Kalau dari persamaan dasar tok, tadi kan nggak tahu kita itu uangnya ada berapa, totalnya itu kan nggak tahu karena tidak ada total di situ kan. Masih jadi satu, ribet Mas Yan ya. Harus diolah lagi menjadi ikhtisar supaya kita tahu itu kita laba apa rugi seperti itu. Selanjutnya adalah penyusutan atau depresiasi. Penyusutan adalah penurunan nilai aset. Jadi gini maksudnya anak-anak, sesuatu barang itu pasti kan berkurang nilainya. Semakin lama semakin berkurang. Salah satu contohnya adalah kendaraan misalnya. Ini kalau dalam akuntansi ya, kendaraan itu misalnya mobil 100 juta, sekarang belinya 100 juta. Tahun depan ketika dijual kan nggak mungkin 100 juta kan, Cah, pasti berkurang kan, mungkin 80 juta atau 70 juta begitu. Berarti ada penyusutan di situ. Berapa penyusutannya? 30 juta misalnya. Atau misalnya saman beli HP, sekarang harganya 5 juta ya kan, tahun depan nok dol, didol harganya kan nggak mungkin 5 juta, pasti berkurang, misalnya 3 juta, berarti ada penyusutan toh, penyusutannya berapa? 2 juta, itu namanya depresiasi atau penyusutan. Sedangkan barang perusahaan itu kan banyak, berarti harus dihitung itu penyusutannya berapa gitu ya. Ada beberapa metode dalam menghitung penyusutan. Yang pertama garis lurus, beban menurun, aktivitas, depresiasi khusus. Secara singkat begini, kalau garis lurus itu berarti nilai penyusutannya sama. Misalnya kendaraan kan 100 juta, terus tahun depan menjadi 80 juta, berarti penyusutannya 20 juta. Tahun depannya lagi, 2 tahun yang akan datang berarti ya itu 20 juta lagi, berarti 40 juta, sama gitu loh. Setiap tahun sama menyusutnya. Itu namanya garis lurus. Selanjutnya kalau beban menurun, berarti ini tidak sama menurunnya. Jadi misalnya sekarang 100 juta belinya, tahun depan dijual 80 juta, berarti ada penyusutan 20 juta, tahun depannya lagi belum tentu 20 juta, bisa 10 juta, bisa 15 juta, kan nek munda elek yo menyusutnya yo gak akeh-akeh kan Cah, gitu, paham ya? Oke, intinya nggak sama. Kalau yang garis lurus sama setiap tahun. Kalau yang beban menurun tidak sama setiap tahun. Selanjutnya adalah metode aktivitas, berarti sesuai dengan penggunaannya. Semakin sering digunakan, maka penyusutannya semakin banyak barang itu ya kan. Selanjutnya metode depresiasi khusus, berarti ini untuk apa ya? Untuk barang-barang unik gitu loh, yang tidak bisa ditemukan di garis lurus atau beban menurun, biasanya pada barang-barang khusus gitu loh Cah. Ini dari soal yang kemarin saman kerjakan itu ya, persamaan dasarnya kan yang benar kayak gini ya toh, ini sesuai jawaban tadi lah. Dari persamaan dasar ini kan kita nggak tahu kan Cah, iki duit enek piro, jumlahnya piro, sakjane iki duitnya eneng piro, kan nggak ngerti. Itu kita masukkan ke ikhtisar supaya kita tahu itu uang kita ada berapa gitu ya. Oke, yang pertama, di dalam ikhtisar itu kita harus mengkolomkan aktiva dan pasiva. Aktiva itu apa saja, Bu? Banyak, sesuai dengan materi yang depan tadi, aktiva harta kita ada berapa. Kebetulan di soal ini cuma ada kas sama peralatan saja. Kalau nanti ada soal perlengkapan, ada gedung dan lain sebagainya, berarti masuk ke dalam aktiva. Wakeh itu nanti kolomnya berarti kan. Kebetulan di sini cuma ada 2 saja. Pasiva itu ada apa saja? Ada utang dan modal. Utang ini biasanya kalau utangnya banyak, misalnya utang ke paijo, painem, painah, berarti utangnya ada 3, utang painah, utang paijo, utang painem gitu ya. Di sini untungnya utangnya cuma ada 1, jadi nggak ditulis banyak. Terus Bu, lah pendapatan di mana loh? Pendapatan kan sudah include di dalam modal, beban juga include di dalam modal, berarti di sini cukup ditulis modal saja ya. Paham ya? Oke, selanjutnya kita bahas. Yang A, kas bertambah 40 juta, modal bertambah 40 juta. Ditulis A, kas bertambah 40 juta, modalnya bertambah 40 juta. B, peralatan 50 juta bertambah. Tulis peralatan 50 juta. Selanjutnya kas berkurang. Loh, kok kas berkurang? Loh, kan kas dikredit. Kas dikredit 30 juta, berarti ditulis minus 30 juta.
Kan tadi ceritanya memberi peralatan dibayar 30, utangnya 20 dibayar bulan depan kan, Cah? Berarti kas berkurang. Kas berkurang 30 juta ditulis. Utang bertambah 20 juta. Loh, Bu, utang dikredit prayomin. Loh, saya dilihat dulu. Hutang bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit. Oke, paham? Ya. Selanjutnya yang C. Kas bertambah 10 juta, tulis red 10 juta. Terus modal bertambah, karena itu pendapatan kan, nambahi duit perusahaan, oke, modal bertambah dikredit 10 juta, tulis. Modal pada, oke, sudah. Modal beban gaji, tadi membayar beban gaji, berarti modal berkurang 2 juta, tulis. Min 2 juta. Kas berkurang 2 juta, ditulis min 2 juta, oke. Oke, yang E, modal berkurang, pref. Tadi kan pemilik perusahaan mengambil duit tuh buat ngopi 10 juta, ya kan? Berarti kas berkurang 10 juta, min 10 juta. Modal berkurang 10 juta, tulis min 10 juta. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, baru kita total ini loh, dalam ikhtisar yang diperlukan ada totalnya ini ya. 40 dikurangi 30 ditambah 10 dikurangi 2 juta dikurangi 10 juta sama dengan 8 juta. Peralatan berarti turun, nggak ada transaksi, tetap 50 juta. Utangnya turun 20 juta. Mergorong disaur blas cah ya. Selanjutnya modal 40 ditambah 10 dikurangi 2 juta dikurangi 10 juta sama dengan 38 juta. Oh, ternyata dari sini kita bisa tahu kas kita itu 8 juta, peralatan, utang, modal, oh sekian. Nah dari sini kita harus menjumlahkan aktiva kita itu ada berapa, pasifa ada berapa. Aktiva ada 58 juta, ini dari 50 juta ditambah 8 juta ya kan. Dan pasifanya adalah 58 juta, dari 20 ditambah 38 juta. Paham ya anak-anak? Mulai pusing di sini ya. Oke, ini adalah soal buatlah persamaan dasarnya. Persamaan dasarnya aja dulu, ndak usah dibuat ikhtisar ya. Disetor modal berarti pengaruhnya pada kas dan modal piro ya kan. Terus meminjam uang berarti masih utang, utangnya bertambah sama kas ya kan. Membeli bus secara tunai, tunai berarti pengaruhnya pada bus itu berarti kendaraan, kendaraan bertambah. Secara tunai berarti kasnya berkurang. Terus membeli perlengkapan secara kredit, nah ini berarti utang. Membayar sebagian utang dari pembelian perlengkapan, nah berarti utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Terus mendapat pendapatan, nah berarti kas sama pendapatan atau modal ya tadi ya. Biaya gaji, bensin dan lain-lain berarti itu adalah beban. Oke. Terus selanjutnya mengangsur pinjaman bank kita. Tadi kan utang berapa? 625 juta berarti diangsur 18 juta. Berarti utang berkurang. Oke. Terus pemilik perusahaan mengambil modal berarti pref. Akhir bulan ini perlengkapan masih tersisa 3.125.000. Nah, ini yang bikin pusing ya. Kan tadi perlengkapannya itu kan 8.125. Lah di nomor 10 ini tersisa 3 juta. Berarti kan ada penyusutan. Penyusutannya berapa? 8.125.000 dikurangi 3.125.000. Berarti itu berapa itu ya kan? Gitu, penyusutan perlengkapan. Nah, ngono tulisannya ya berarti. Atau perlengkapannya berkurang, kan seperti itu. Terus selanjutnya penyusutan kendaraan. Kalau tadi penyusutan perlengkapan, sekarang adalah penyusutan kendaraan. Oke? Paham anak-anak? Oke, paham ya dari sini ya. Insya Allah paham lah. Dikerjakan sendiri-sendiri, ndak usah turunan sesuai dengan kemampuan kefahaman kalian cah. Dari sini ojo nurun wis pesan itu aja pesan Ibu Mun ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.